Jokowi itu asli, ya. Dia tidak mengatakan itu asli. Nah, dari putusan-putusan di sidang KIP ini merupakan senjata bagi kami dalam menghadapi Polda Metro. Ya, kami akan tanyakan ijazah asli yang Polda Metro pegang itu dari siapa? Apakah ada daftar tanda terima dari UGM? Kalau misalnya dari UGM, ini jelas membantah ya keterangan dari rektor sendiri bahwa dia tidak pegang ijazah asli itu karena sudah di tangan Jokowi. Ya, berarti itu pertama. Berarti Polda Metro dapat dari Jokowi sendiri. Nah, data dari Polda Metro ini, ijazah asli ini nanti akan dicocokkan dengan legalisir yang diterima oleh KPU. Kami akan kejar siapa sih yang melegalisir sebenarnya. Ya, karena laporan dari sejumlah aktivis ulama ya dan Roy Suryo CS ke Bareskrim mengatakan mereka tidak pegang ijazah aslinya tapi fotokopi, hanya dibanding dengan 3 temannya. Sementara Polda Metro mengatakan ada aslinya. Nah, ini yang akan kami kejar. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya katakan, sebenarnya UGM belum terlambat ya kalau ingin memang menyelamatkan kampus ini. Saya mengatakan UGM itu pertama pihak rektorat, dalam hal ini pejabatnya di bawah pimpinan rektor sekarang, mungkin sudah saatnya alumni UGM untuk kita membentuk tim independen untuk menelusuri ijazah Jokowi ini, soal Jokowi ini, apakah benar atau tidak memang dia kuliah dan lulus dari UGM. Dan saya sayangkan seperti yang saya katakan di luar tadi, bahwa sayangkan sekali UGM tidak seperti yang dilakukan oleh UI ketika proses doktoralnya Bahlil itu diragukan. UI segera membentuk tim independen dan menganulir gelar doktornya Bahlil. Ya, sebenarnya UGM harus melakukan ini. Dua kampus yang paling baik di negeri ini. Ya, saya pikir UGM segera membentuk tim. Ya, guru besar UGM itu dosen-dosen. Saya alumnus UGM, sayang saya tidak ngajar di sana. Kalau tidak saya menyuarakan membentuk tim independen untuk menelusuri sidang ini. Lalu yang ketiga yang ingin saya tegaskan untuk menelusuri dugaan ijazah Jokowi. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa dengan adanya putusan ini sebenarnya memang UGM itu selama ini sudah melakukan kekeliruan yang sangat besar, fatal, yaitu dia menutupi itu seolah-olah dia tidak tahu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, terutama pasal 18. Harus diuji di sini. UGM itu sebenarnya pelopor paling depan untuk memberikan informasi publik. Di UGM itu ada Fakultas Ilmu Komunikasi kok, ya, yang berbicara soal keterbukaan. Fakultas Hukum, salah satu fakultas hukum paling bagus. Saya lulusan dari sana, ya. Jadi UGM telah membuat suatu kekeliruan besar. Dan terakhir sehubungan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga KIP ini. KIP memang benar-benar membawa amanat demokrasi, ya. Salah satu ciri ya negara demokrasi itu ya ini keterbukaan seperti ini. Terima kasih. Akan langkah lebih baik lagi, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama, putusan KIP tadi dan juga putusan-putusan sebelumnya membuka ruang kepada setiap kelompok masyarakat, termasuk Forum Diaspora Indonesia yang ada di berbagai negara, supaya bisa menggunakan haknya untuk menuntut pertanggunganjawab negara, dalam hal ini badan-badan publik, KPU Pusat, KPU DKI, KPU Solo, ya, UGM, dan mungkin juga nanti Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini menyita 505 dokumen milik UGM terkait dengan ijazah Jokowi yang menurut kami tidak relevan dengan perkara pencemaran nama baik. Ya. Jadi dengan putusan ini, setiap kelompok masyarakat yang selama ini haknya untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan data pribadi pejabat-pejabat publik bisa melakukan gugatan baik ke pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Dan putusan ini merupakan langkah awal. Langkah selanjutnya atau pertarungan yang sesungguhnya adalah gugatan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap UGM, terhadap KPU, terhadap Jokowi terkait dengan upaya mereka selama ini menutup-nutupi informasi publik yang seharusnya berdasarkan putusan ini adalah hak publik yang harus diberikan. Tetapi berbulan-bulan mereka tutup-tutupi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya ada yang ditambahkan. Ada satu hal yang kami sama sekali tidak menyangka,
bahwa di persidangan pertama majelis menyatukan semua permohonan, sehingga pada persidangan pertama itu terjadi cross check, ya, cross check bahwa KPU memang tidak pernah melakukan verifikasi faktual, bahwa UGM memang ternyata tidak mempunyai permintaan dan banyak hal lagi. Dan kemudian cross check yang kedua di persidangan terakhir UGM itu KIP luar biasa memang, ya, kami tidak menyangka, sehingga proses sengketa ini dan pembuktiannya sangat berjalan efektif dan efisien. Terima kasih Komisi Informasi Pusat. Ya, terima kasih Komisi Informasi Pusat, dan ternyata kita yakin ya sesuai dengan apa yang ungkapan di pintu gerbang ruang sidang. Senjata bagi diktator adalah ketertutupan dan kerahasiaan. Senjata bagi pemerintahan demokratis adalah keterbukaan. Dan ini akan menjadi jurisprudensi, menjadi presiden. Tidak boleh ada PPID dan universitas-universitas yang tidak makan gaji buta. Mereka harus bekerja, mengumpulkan, mengkompilasi dokumen-dokumen penting yang harus diketahui publik, dan ketika publik meminta dengan alasan yang jelas harus diberikan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi kita sudah memahami tentang isi videonya dan sudah menganalisinya. Nah teman-teman, di sini sampaikan oleh kampus harus diselamatkan, gak perlu di pembohong. Nah di sini tentunya teruslah berjuang demi kebenaran dan kejujuran, keadilan, keterbukaan publik. Nah, lanjutkanlah perjuanganmu, wahai para perjuangan dan para ahli. Ayolah tetap berjuang demi membela kebenaran. Setuju usus tuntaskan tentang ijazah palsu, jangan merajalela. Nah, sini kita lihat demi kewibawaan negara ini. Dalam hal ini Bapak Presiden, jangankanlah masalah korupsi, hanya masalah ijazah, apa itu asli atau palsu, tidak mampu diselesaikan. Terus berjuanglah pada demi kebenarannya. Nah, kita lihat bagaimana aparat rapatnya kebohongan. Saya yakin ada orang-orang yang berintegritas atau bermunculan untuk mengungkapkan kebohongan itu. Nah, kita lihat bagaimana ciri-ciri pembuatannya: selalu merasa paling benar sendiri atau selalu membuat asli terhadap orang lain. Maka jangan mengatakan berjuang tentang kebenaran dan keadilan kalau ada kesesamaan seperti sungguhnya Amase. Nah, kita lihat bagaimana yang muncullah orang-orang cerdas, jangan kalah sama para pembohong dan para pembantunya. Tidak terbendung lagi susahnya untuk menutupi kebohongan ijazah Jokowi. Itu semakin terang proses tentang ijazah Jokowi. Nah, jika kriminal tidak kena sanksi sesuai aturan, maka itu masalah bagi negara, lama kelamaan hancur dan kacau. Kalau kasus ijazah nggak tuntas, kasihan orang-orang cerdas yang sekolah tinggi akan dikalahkan dengan ijazah yang nggak jelas ini. Nah, tentunya jika benar palsu termulai terlibat, terutama Andi Aswan harus masuk penjara. Kenapa UGM harus bertanggung jawab? Tolong cepat selesaikan masalah ijazah Jokowi. Nah, hanyalah negeri Konoha yang orang bohong, ijazah palsu, korupsi dan jahat dibela, dan institusi negara relawan. Nah, yang melegalisir ijazah palsunya Jokowi pasti Supratikno dan Eko Sulistyo, dan rektornya Ova Media pasti terlibat kasus ijazah palsu Jokowi ini. Tentunya lah, kalau kita lihat kebohongan tidak bisa menang lawan kebenaran, maka di siapapun yang membela kebohongan akan membuka kebenaran terbenar, dan walaupun kebohongan itu ditutupi seberapa apapun. Nah, sayangnya pihak UGM sendiri seharusnya menjaga nama baik sendiri. Jangan sampai nama baik dicoreng oleh yang beli kekuasa dan penguasa tidak tanggung jawabnya. Nah, kita lihat tentunya salam integritas atau ayo maju terus, benar tetap dalam lindungannya. Nah, sungguh bingung saja jadi presiden ya quit, tapi pas ditanyakan tentang legalisir malah kebingungan sendiri. Gimana nih sebagaimana pejabat UGM? Penegak hukum salah satu ciri negara itu benar wibawa, berdaulat dan berbudaya kriminal adalah harus kena sanksi sesuai aturannya. Para pun jenderal kayak mahasiswa sel NKRI di
sebut NKRI ke depannya, NKRI kita gara-gara kalau segera dibereskan. Nah, demi masa depan bangsa kita mohon untuk para tokoh-tokoh cendekiawan alumni UGM tolonglah membuka semua yang diketahui, apalah semestinya kebenarannya terjadi di UGM. Bila ada kejanggalan tolong diberitahukan pada publik. Sangat sayangkan kalau UGM ini dikotorin dengan hal-hal bersifat menguntungkan dari pribadi, akhirnya nama itu jatuh dan diperbaikin. Institusi sangat penting bagi generasi yang akan datang demi kemajuan bangsa dan negara. Janganlah sampai hancur gara-gara satu orang, yaitu Jokowi dan keluarganya. Selamatkanlah nama kampus ini internasional. Omongan Jokowi jika dinuruti tidak ada ujungnya, rakyat ngadu terus, ayolah kepolisian tegakkan keadilan. Nah, teman-teman, di sini disampaikan orang tidak pernah memandang ijazah itu asli atau palsu, yang penting bisa bangun negeri ini. Silakan yang menjadi pahlawan rakyat tidak peduli. Nah, bagaimanapun kalau kita lihat memang alumni lulusan UGM itu juga terlibat langsung pembuat, penerbit, pengesah ijazah, kalau bukan mau pihak-pihak dari institusi rektorat atau UGM terkait melaporkan dan menuntut orang-orang ini ngaku lulusan UGM ini makin rusak dan fitnahan. Nah, nama besar UGM nantinya di masyarakat. Kapolri ini pengkhianat negara, kenapa demi uang Jokowi pengkhianat negara? Banyak uang bisa membeli apapun. Apa saja kalau kepala pengacaran bisa dibeli, dan sama Jokowi juga harus dihukum nanti oleh masyarakat atau aman negeri ini. Nah, tentunya mahasiswa tangkaplah rektor UGM ini bersumpah di atas atau kalau direktur berbohongnya akan datang sekarang. Nah, kita lihat gelarnya, periksa di investasi masing-masing asli palsu atau mahasiswa yang apa bukan. Nah, sebenarnya kita lihat jangan mundur dan pada usus sampai tuntas rakyat Indonesia mundur mendukung rencana Bapak menggusur ijazah Jokowi yang bisa mengadu domba rakyat maju terus pantang mundurnya. Nah, sebagai mantan presiden seharusnya punya sifat amanan, fatonah serta ada aslinya. Nah, UGM ini banyak alumni ke kualitasnya tidak diragukan, tapi saya rusak sama Jokowi dan cerewet Jokowi, kasihan UGM. Ijazah palsunya dibungkus dengan kebohongan yang dipakai Jokowi dengan membayar para termulu agar ngotot para termulu kalau ditanya ijazahnya. Ijazah gampang, tinggal suruh cek bebas dan dapat ijazah UGM seperti arsulasi. Ditunjukkan dilaporkan ijazah atau asal usulnya tidak dituntun, mantapan. Penting negara takut sama rakyat bisa netralnya. Nah, di sini negara cukup orang-orang yang hebat seperti Profesor Jenderal Pak Hakim atau koreksi ke independen tokoh-tokoh bangsa, tapi selangkah bodohnya mereka jika tidak dapat selesaikan masih diduga ijazah palsu Jokowi. Nah, sebesar harapan saya itu yang mungkin kami buat Jokowi. Ya, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen, share supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih.